Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Hafiz Hirja dengan nomor NPM 202214500195. Di sini saya akan menjelaskan atau menginovasikan tentang dinamika interaksi sosial. Dinamika interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok maupun antar orang dengan kelompok manusia. Di sini ada ciri-ciri sebuah interaksi sosial. Yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar perilaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, ada mempunyai maksud dan tujuan terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan perilaku. Dan yang keempat, adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlaku. Kontak sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, ada kontak antar individu. Misalnya, seorang mahasiswa baru mempelajari tata tertib dan budaya di sekolah. Yang kedua, kontak antar individu dengan suatu kelompok. Misalnya, seorang guru mengajar di suatu kelas tentang suatu pokok bahasan. Dan yang ketiga, kontak antar kelompok dengan kelompok lainnya, misalnya pertemuan himpunan mahasiswa. Komunikasi adalah proses memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang terwujud pembicaraan, gerak-gerik badan, atau sikap atau perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan atas berbagai faktor, antara lain faktor yang pertama, imitasi adalah proses atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, perbuatan, penampilan, dan gaya hidup. Yang kedua adalah sugesti, adalah rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan individu kepada individu lainnya, sehingga orang yang diberi sugesti itu melaksanakan apa yang digustikan tanpa sikap kritis dan rasional. Ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan individu untuk menjadi sama, identik dengan individu yang ditirunya. 4. Simpati. Simpati adalah proses kejiwaan seseorang individu yang merasa tertarik dengan individu atau kelompok karena sikap, penampilan, dan perbuatannya. Yang kelima, ada motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulasi yang diberikan kepada individu lain sehingga orang yang diberikan motivasi melaksanakannya secara kritis, rasional, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, empati. Empati adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Bentuk-bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Secara luas dapat dikatakan, yang pertama ada interaksi sosial yang sifatnya positif, asosiatif, atau kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, interaksi sosial yang sifatnya negatif, disasosiatif, atau persaingan, kontroversi, pertikaian, dan permusuhan. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi
sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yang pertama ada pandangan individu. Individu berpangkal dari konsep dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individual harus diutamakan. Paham individualisme menghasilkan ideologi liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liber, artinya bebas atau merdeka. Liberalisme memberikan kebebasan manusia untuk beraktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup baik politik, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa prinsip dikembangkan ideologi liberalisme. Yang pertama ada penjaminan hak milik perorangan. Yang kedua adalah mementingkan diri sendiri atau kepentingan individu yang bersangkutan. Yang ketiga ada pemberian kebebasan penuh pada individu. Yang keempat ada persaingan bebas untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Liberalisme dalam bidang politik menghasilkan demokrasi politik, kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat, dan perlunya jaminan hak asasi manusia. Liberalisme dalam bidang ekonomi menghasilkan kapitalisme, pasar bebas. Dan liberalisme dalam bidang sosial budaya menghasilkan kebebasan mengekspresikan sikap, perilaku, seni, dan budayanya. Dan ada yang kedua ada pandangan sosial. Pandangan sosial menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. Masyarakat tidak sekedar kumpulan individu. Masyarakat merupakan entitas besar dan berdiri sendiri di mana individu-individu berada. Sosialisme merupakan paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera, bebas dari penguasaan individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Sosialisme dalam bentuk ekstrem, Marxisme atau komunisme tidak menghargai manusia sebagai pribadi, sehingga merendahkan sisi kemanusiaan. Dalam negara komunis mungkin terjadi kemakmuran masyarakat, tetapi kepuasan rohani manusia belum tentu terjamin. Negara komunis mudah menjadi negara otoriter yang memasuk hak-hak dasar manusia maupun warga negara. Dalam negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, hakikat manusia dipandang memiliki sifat pribadi sekaligus sosial secara seimbang. Menurut pandangan Pancasila, manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Hal ini tidak sekedar dalam negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, hakikat manusia dipandang memiliki sikap pribadi sekaligus sosial secara seimbang. Menurut pandangan Pancasila, manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Hal ini tidak sekedar menggabungkan dua pandangan, individualisme dan sosialisme, tetapi secara hakikat bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tetapi manusia adalah makhluk hidup, individu sekaligus makhluk sosial.
Demikian penjelasan kami. Bila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.